Halo semuanya, gue Billy, dan kali ini sepertinya gue bakalan ngebuat video yang sedikit berbeda dari biasanya ya. Biasanya gue selalu ngebuat konten nge-review film dengan ngebedah isi filmnya dengan cukup detail. Nah, tapi kali ini gue nggak akan nge-reviewnya secara keseluruhan guys. Melainkan di sini gue pengen membagikan pengalaman menonton gue terhadap film yang baru aja gue tonton guys. Dan di video kali ini, gue bakalan ngasih tahu ke kalian pengalaman gue saat menonton film F1 The Movie kemarin. Relax the lifetime. Sebenarnya gue tuh udah nungguin banget ya untuk perilisan dari film ini. Karena kalau dilihat dari trailer filmnya, film ini tuh benar-benar menyajikan visual yang cukup megah di dalamnya. Nah, selain karena trailer filmnya yang cukup menarik, alasan gua nungguin banget sama film ini, itu karena film ini diperankan oleh aktor favorit gua guys, yaitu adalah Brad Pitt. Gue tuh emang ngefans banget ya sama Brad Pitt. Hampir semua film yang diperankan oleh Brad Pitt, itu gua selalu suka guys. Makanya gue mempunyai ekspektasi yang cukup besar untuk film F1 ini. Nah, tapi ya, di sini gue pengen ngasih tahu dulu ke kalian guys, kalau sebenarnya gue itu bukan penggemar F1. Jadi, video ini akan membagikan pengalaman menonton gue yang sama sekali bukan penggemar F1 terhadap film F1 The Movie ini. Apakah gue masih bisa enjoy saat menonton filmnya, atau justru gue malah pusing karena nggak paham sama filmnya. Tapi ya, meskipun gua nggak ngikutin F1, gua tahu beberapa pembalap yang ada di Formula One ini guys. Dan mengejutkannya, banyak banget pembalap F1 yang hadir di dalam film ini. So, gua rasa buat kalian yang penggemar F1, pasti bakalan suka banget sih sama film ini. Oke, kita masuk ke dalam filmnya sekarang. Saat film dimulai, film ini menampilkan opening scene yang benar-benar megah banget guys. Memperlihatkan karakter Sonny Hayes yang sedang berbalapan di Daytona dengan visual yang cukup megah dan juga epic. Jujur gue suka banget sih sama visual yang ditampilkan di opening scene-nya ini. Pengambilan gambar dan pergerakan kameranya itu cakep banget. Ada satu scene saat si Sonny Hayes ini sedang bersiap untuk balapan di Daytona, terus kameranya itu mengikuti dari arah belakang. Gue nggak tahu nama shotnya itu apa, tapi gue tuh suka banget sama adegan yang direkam dengan cara seperti itu. Dimana ada orang yang sedang berjalan, terus kamera merekam dari arah belakang dirinya. Mungkin itu terlihat cukup simple, tapi gue tuh suka banget guys. Nah, selanjutnya gue nggak tahu ini ada di soal kamera atau di pengeditannya. Tapi saat gue ngeliat film ini, gue ngerasa warna yang ada di dalam film ini itu tajam banget guys. Pokoknya warna yang ada di dalam film ini tuh bener-bener keluar banget gitu loh. Apalagi di opening scene-nya, saat si Sonny Hayes ini sedang berbalapan di Daytona, kemudian banyak sekali kembang api yang diluncurkan ke atas langit untuk menerangi arena balapan tersebut. Adegan itu benar-benar terlihat cukup megah dan colorful banget sih. Saat gue menontonnya, mata gue benar-benar dimanjakan banget sama visual yang ada di dalam film ini. Yang padahal, ini tuh baru opening scene-nya aja loh. Tapi udah berhasil memberikan visual yang cukup epic di dalamnya. Nah, setelah gue ngeliat opening scene-nya, gue pun jadi lebih excited dan penasaran sama apa yang akan ditampilkan di dalam film ini untuk kedepannya. Setelah gue ngeliat opening scene-nya ini, gue langsung berpikir, wah gila, kayaknya ini film bakalan epic banget sih. Dan untuk karakter si Sonny Hayes sendiri, sebenarnya gue cukup suka ya sama karakternya. Sebagai seorang pembalap, ternyata dia ini orangnya cukup tenang dan santai banget. Tapi terkadang dia juga bisa keras kepala dan bersikap konyol juga guys. Banyak banget kalimat-kalimat satir yang dilontarkan oleh karakter si Sonny Hayes di dalam film ini yang berhasil ngebuat gue ketawa sendiri saat menonton filmnya. When was the last time you won a race? Sunday, Daytona. Oh, I'm sorry. I meant Formula One. Oh, I'm sorry. Then same as you. Gue bener-bener gak expect kalau ternyata film ini menyimpan banyak sekali komedi ya di dalamnya. Komedinya itu tipikal komedi-komedi satir gitu loh. Dan menurut gue, aktor yang cocok untuk memerankan karakter seperti ini, itu adalah Brad Pitt sih. Jadi menurut gue, ini tuh bener-bener perfect casting banget ya. Gue bener-bener suka sama pemilihan aktor untuk karakter Sonny Hayes ini. Brad Pitt berhasil memerankan karakter Sonny Hayes dengan sangat baik di dalam film ini. Dia bener-bener keren dan totalitas banget sih di sini. Good job Brad Pitt. Oke, selanjutnya gue pengen ngomongin soal cerita yang ada di dalam film ini ya. Jujur menurut gue, ceritanya ini biasa banget sih.
Film ini menceritakan tentang seorang veteran pembalap F1 yang kembali ikut balapan dengan bergabung ke dalam sebuah tim yang lagi di masa terpuruknya. Jujur aja ya, saat gue menonton film ini, gue udah bisa nebak sih seperti apa ending yang akan ditampilkan di dalam film F1 The Movie ini. Gue ngerasa cerita yang ada di dalam film ini itu tuh nggak ada yang mengejutkan sama sekali. Berbeda saat gue menonton film Cars yang pertama, yang dimana gue sama sekali nggak bisa ngeduga kalau ternyata endingnya bakalan seperti itu gitu loh. Nah, kalau film F1 The Movie ini, gue ngerasa ceritanya itu kayak lempeng aja. Walaupun emang kenyataannya itu nggak mudah ya untuk mencapai sebuah kemenangan. Tapi ya seenggaknya kita udah bisa menduga akan seperti apa ceritanya ini berjalan. Jadi gue ngerasa mereka ini kayak pengen bermain aman aja sih dalam menulis skripnya. Gue udah sering banget ngeliat formula cerita yang sama seperti ini di dalam sebuah film. Jadi saat gue menonton film F1 The Movie ini, gue ngerasa kayak nggak ada yang spesial sama sekali sih kalau dari ceritanya ya. Oke, meskipun kalau dari segi cerita film ini tuh biasa aja, tapi film ini tuh memberikan experience atau pengalaman menonton yang bener-bener seru banget guys. Asal kalian tahu, sepanjang durasi film gue bener-bener fokus banget nontonnya. Apalagi pas adegan balapannya, gue bisa merasakan adrenalin yang begitu kuat di dalam film ini guys. Selama balapan berlangsung, gue berhasil dibuat deg-degan sendiri saat menontonnya. Mungkin karena penempatan kamera yang begitu tepat saat adegan balapan, hal itu membuat gua ngerasa seperti ikut balapan juga di dalam film ini guys. Selama balapan berlangsung, gua bener-bener dibuat fokus ke dalam filmnya dengan perasaan yang cukup menegangkan. Bahkan ada satu scene di mana saat balapan sedang berlangsung, dan kemudian secara tiba-tiba terjadi sebuah crash yang cukup tragis guys. Kalian bayangin, suasana benar-benar lagi intens di mana Sonny Hayes dan rekan timnya yang kita sebut saja dengan panggilan JP ingin melakukan overtake terhadap pembalap lain yang ada di sana guys. Nah, tapi secara tiba-tiba salah satu dari mereka itu langsung terpental cukup jauh sampai keluar arena balapan. Gua nggak tahu penyebab pastinya itu kenapa, karena adegan tersebut tuh terjadi begitu cepat. Yang jelas adegan itu tuh benar-benar merubah suasana filmnya yang tadinya penuh dengan semangat dan harapan, berubah menjadi sunyi dan menegangkan guys. Oh ya, ada satu adegan lagi di dalam film ini yang benar-benar berhasil ngebuat gua merinding banget saat menontonnya guys. Adegannya itu saat menjelang ending dari film ini, pokoknya nanti bakal ada satu adegan saat balapan sedang berlangsung, dan kemudian ada satu orang yang bilang, "He's flying." Beuh, itu adegan bener-bener merinding banget. Bahkan saking merindingnya adegan tersebut ya, secara nggak sadar gue tiba-tiba nangis anjir. Gue di sana nangis bukan karena filmnya sedih, tapi justru karena gue tuh terharu. Gue bener-bener terharu karena nggak nyangka sama apa yang baru saja gue saksikan di dalam film ini guys. Gue tahu mungkin ini kedengeran agak lebay, tapi gue nggak peduli. Menurut gue itu adalah adegan terbaik yang ada di dalam film ini sih. Walaupun cerita filmnya ini mudah terbaca, tapi mereka itu berhasil menampilkan suasana filmnya menjadi lebih epik dan menegangkan. Sampai-sampai hal tersebut dapat mempengaruhi perasaan para penontonnya guys. Bravo sih, ini film bener-bener keren banget menurut gua. Untuk dari segi audio, menurut gua ini udah nggak perlu diragukan lagi ya. Mereka menggunakan soundtrack dan sound effect yang bener-bener cakep banget. Dan juga untuk penempatannya itu loh, yang menurut gua tuh pas dan cocok banget ya terhadap setiap adegannya. Audio yang ada di dalam film ini sangat berhasil untuk membangun suasana menjadi lebih intens dan emosional. Oke, selanjutnya gue pengen ngebahas suatu hal yang cukup menarik perhatian gue saat menonton film ini, yaitu adalah cameo-nya guys. Nah, menurut gue cameo yang ada di dalam film ini tuh bener-bener menarik banget ya. Seperti yang udah gue bilang di awal tadi, walaupun gue nggak ngikutin F1, tapi gue tahu beberapa pembalapnya guys. Dan menariknya lagi, banyak banget pembalap F1 yang beneran ada di dunia nyata yang hadir di dalam film ini guys. Yang hal tersebut tuh membuat balapan yang ada di dalam film ini itu terasa begitu nyata. Karena yang ikut serta pun itu adalah pembalap sungguhan gitu loh. Sepanjang nonton film ini, tangan gue sering banget menunjuk ke arah layar setiap kali ada cameo yang muncul di dalamnya guys. Bahkan ada satu cameo di bagian akhir film yang bahkan tuh munculnya cuma 1 detik doang anjir. Kalian ada yang bisa nebak nggak siapa yang gue maksud? Bahkan waktu gue nonton tuh gue sempat ragu gitu, itu tadi si ini.
Pokoknya cameo yang ada di dalam film ini tuh bener-bener gokil banget guys. Kalian kalau penggemar F1 pasti bakal suka sih. Oke, selanjutnya gue pengen ngebahas suatu hal yang cukup membingungkan dari film ini ya. Seperti yang udah gue bilang tadi, kalau gue tuh nggak terlalu ngikutin F1 guys. Jadi banyak banget hal-hal yang nggak gue mengerti di dalam film ini. Seperti peraturan-peraturannya, terus jenis-jenis benderanya, itu gue masih belum mengerti maksudnya tuh apa gitu loh. Nah, tapi hal tersebut tuh nggak membuat gue benci terhadap filmnya. Justru hal tersebut tuh membuat gue jadi semakin tertarik dengan dunia F1 guys. Mungkin untuk kedepannya gue bakalan mencoba untuk mencari tahu lebih banyak lagi tentang perlombaan F1 ini. Karena setelah gue menonton film ini, gue jadi semakin tertarik sih untuk ngikutin F1. Yang gue rasa itu tuh emang tujuan mereka untuk ngebuat film ini sih. Yaitu ingin memperkenalkan F1 ke seluruh penjuru dunia, terutama di Amerika sana. So, menurut gue ini adalah film yang benar-benar seru, dengan visual yang memanjakan mata. Hal tersebut berhasil memberikan kita pengalaman menonton yang sulit banget untuk dilupakan. Untuk ratingnya sendiri, gue bakal kasih film ini rating 8/10. I'm offering you an open seat in Formula One. The only place you could say, if you win, you are the absolute best in the world. Oke, sebelum gue akhiri video ini, di sini gue pengen ngasih tahu ke kalian kalau semua yang gue omongin di video ini itu adalah pure pendapat pribadi gue untuk film F1 The Movie ini. Kalau kalian punya pendapat atau pengalaman menonton yang berbeda, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Oke, mungkin segitu aja untuk video gue kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Kalau begitu, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye guys.